Ya gara-gara Bang Edi jadi bingung saya ini sekarang. Yang bener dulu. Yang bener dulu. Istri saya aja udah nggak mau sholat lagi sekarang. Nah, keda. Istri nggak. Wah. Ya silakan, nyalakan kamera. Nah, keda. Ke saya ini wah. Dapat wah. Gara-gara Bang Edi. Hilang bang suara bang. Hilang bang. Bisu. Nah kita langsung kehilangan suara dia wah. Udah. Sekarang udah. Silakan bang. Silakan. Udah. Iya gara-gara Bang Edi jadi bingung saya ini sekarang. Yang bener dulu yang bener dulu. Istri saya aja udah nggak mau sholat lagi sekarang. Nah, keda. Istri nggak mau sholat lagi. Dan saya juga kebingungan jadinya ini. Oke lah, Bang David. Iya, Bang David. Saya awalnya jujur aja Bang, awalnya memang marah sama Abang. Gitu, awalnya memang marah. Kedua, ya cari tahu. Betul kan? Yang ketiga nyocok-nyocokin. Yang keempat ya manggun-manggun lah. Nah, kan sudah saya bilang, satu kali nonton Edis TV memang marah. Dua kali udah mulai cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin dia ini. Iya. Ketiga kali mulai manggut-manggut mengiyakan. Nah itu awas yang keempat kali. Udah terima nonton aja sambil buka Google, apa sih dibilang Edis, buka juga Google, sama nggak sih dengan yang dijelaskannya? Sama. Betul yang saya bilang itu betul. Udah itu ya udah. Jadi setiap Bang Edis tayang gitu, kita pakai ini ya, pakai dongle di TV, ditaruh di TV yang besar. Sekeluarga nonton, udah kabur semua. Nggak ada lagi mau sholat, udah istri-istri saya. Iyalah. Tapi ya itulah artinya proses ya. Makanya saya bilang ketika terjadi diskusi atau debat begini, kita mengambil satu pelajaran. Gitu. Apakah iman kalian akan semakin kuat atau hancur? Kan gitu saja pilihannya. Ini hancur ini. Oke lah Bang David, kita kasih kesempatan dulu ya. Oke siap Bang. Makasih Bang ya. Sama-sama Bang David, sama-sama. Ya. Itulah teman-teman ya. Jadi jangan dibilang bahwa apa yang saya katakan ini merupakan fitnah. Kalau memang ada seorang muslim yang sanggup mematahkan argumen atau pernyataan-pernyataan saya akan menerjunkan diri saya dari Monas. Pulang saya, naik saya ke Monas, lompat. Misalnya pernyataan saya kalian dapati merupakan fitnah. Ayo, silakan. Saya berikan kesempatan. Naik dan patahkan perkataan saya. Oke, kita kasih naik ada. Terima kasih Bang Roni. Kita kasih naik ada. Namanya ini sebentar, kecil sekali. Muhammad Saifullah. Muhammad Saifullah. Ya silakan. Muhammad, nyalakan kamera Anda. Silakan Muhammad. Nah, naik tapi cuman diam. Jangan ngambek begitu. Yuk, mau permen? Cup. Halo Muhammad. Nah, kan? Giliran naik semangat 45, giliran ngomong langsung kayak
nggak bisa makan, kayak orang nggak pernah makan. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Tika. Sebentar. Tika. Oke, coba kita kasih naik Tika ya, sebentar. Tika Cinta. Kalau yang naik Nafri, sebentar. Sebentar ya, saya kasih naik Tika. Halo Tika. Halo, Tika Cinta, silakan nyalakan kamera. selamat siang. Selamat siang, Tika Eka Cinta. Muslim atau Kristen? Kalau agama bawaan Islam ya, agama dari lahir Islam. Tapi kalau Muslim aku nggak jamin, aku udah Muslim apa belum. Tapi di KTP Islam. Iya, karena aku lahir di kata mereka dari keluarga Islam. Tapi Kata nggak mereka? tahu, Maksudnya kata mereka gimana itu? kata orang tuaku dan sekitarku. Oh, berarti selama ini Anda sholat atau Anda ngaji? Waktu kecil sholat, ngaji. Coba, kami mau dengar buktinya bahwa Anda ngaji, sholat, silakan. Coba bacakan atau bunyikan ayat-ayat Al-Quran, kami mau dengar. Kami tidak mau asal-asal klaim-klaim saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini muslim. Tapi coba ada nggak bacaan lain coba? Itu kan Al-Fatihah kan lumrah itu. Coba bacaan yang lain coba. Niat sholat, bacaan sholat gitu. Ya usolli fardhu maghribi arba'a rakaatain mustabil kiblati ada alillahi ta'ala. Sah ini udah muslim. Udah sah, udah percaya kami sekarang. Oke. Tika, ini mau cerita apa ini Tika? Silakan. Tika tuh nggak mau cerita apa-apa, tapi Tika tuh pernah naik di roomnya Kak siapa gitu. Terus dia bilang, dia nyanyi rohani kan. Dia nyanyi rohani, emang lagunya nyentuh. Nah terus kata kakak itu bilang, Tika kamu bisa gabung di Edis. Nah di situ aku penasaran Edis TV itu siapa dan gimana gitu. Terus aku cari infonya, aku lihat sebagian videonya, kadang-kadang ya itu tadi bertentangan sama tema, ya kan, bertentangan sama tema, terus ada yang nggak terima. Aku tuh juga bingung. Aku Islam bawaannya Islam dari lahir, kata orang tuh Islam dari lahir. Terus aku pernah masuk gereja 2 tahun, tapi untuk kerja gereja di Singapura untuk kerja. Di situ setiap malam minggu pun aku ikut mereka masuk ke dalam, dengar khotbah mereka. Sedikit banyaknya aku dengar khotbah mereka. Terus aku ngelihat sesuatu mukjizat ya dalam gereja itu. Terus aku juga lihat gitu kan, aku juga menyaksikan warga-warga Islam ya, kaum Islam juga ada yang seperti itu, ada yang punya kelebihan kayak gitu, bisa memberikan apa sih, aku nggak bisa ngomongnya sih Bang Enis. Nah itu aja curhatnya. Tapi intinya sekarang gini. Intinya kamu melihat diri kamu sekarang itu masih sebagai muslim atau gimana? Sebagai diriku sendiri. Kamu tidak menganggap dirimu sebagai Islam lagi? Aku nggak nganggap Islam karena aku belum yakin Islam. Kalau Islam itu kan ada Islam yang konteks Islam yang aku tahu itu berserah diri ya, berserah diri. Tapi kadang-kadang aku nggak pernah menerima kenyataan hidup. Aku harus bertarung sama diriku sendiri untuk menghadapi segala sesuatunya itu. Oh ini gimana gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan memang berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berserah gitu. Jadi kalau yang namanya Islam yang menurut aku itu kan berser
Jadi aku Muslim apa belum tuh aku kurang yakin. Tapi Oke, maksud saya begini. agama Oke, Bukhari apakah bisa. kamu mempercayai Muhammad? Aku percaya Muhammad karena mereka orang terdahulu yang membawa apa sih sebagai tuntunan gitu. Tuntunan. Baik, kita kita Kalau ini dia perlu kayak mendengar guru, tentang Muhammad. Baik. Baik. kayak guru. Baik, Muhammad itu adalah seorang orang terdahulu sebagai tuntunan atau guru, suri tauladan yang pantas Hmm, ditiru ya. ya, Baik. Nah, inilah gunanya kamu harus mendengar channel Edis TV. Kenapa? oke. Karena di channel Edis TV inilah orang-orang itu bertaubat dari mengatakan hal yang barusan kamu ucapkan tadi. Iya, baik. Ketika kamu katakan bahwa Muhammad itu adalah seorang guru yang pantas ditiru, yang pantas diikuti, suri tauladan, panutan, maka kamu harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan dia itu adalah baik, betul? Ya kan konteks dari murid itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi itu kan apa terserah saya mengikuti atau tidaknya. Bukan Terus masalah gini. Ini bukan masalah kamu mengikuti atau tidaknya. Ini masalah kebenaran di balik statementmu yang mengatakan bahwa Muhammad itu seorang suri tauladan yang baik. Seorang panutan. Ketika kamu katakan dia seorang panutan, maka apa yang pernah dilakukan dia itu menjadi contoh yang baik bagi manusia-manusia, betul? ya juga kalau yang mau kalau yang menganggapnya seperti itu, kalau enggak juga kan orang harus cari tahu. Bukan, kamu sendiri menganggap dia panutan nggak? Tadi kan barusan kamu katakan dia panutan. Ya iya, kamu menganggap Muhammad siapa, ya kan? Kalau menurut orang terdahulu, kan aku bilang menurut orang terdahulu, Bukan, saya ya kan? tidak tanya menurut orang dulu. Menurut diri kamu pribadi, seorang Tika Eka, Ah, bagaimana sudut pandang kamu, pendapat kamu tentang Muhammad? Apakah dia pantas menjadi suri tauladan? pantas, pantas aja semua juga pantas, pantas menjadi suri teladan kalau segala sesuatunya itu baik, baik menurut hakikatnya. Tapi Oke, kalau baik, kita tes ya, kita tes ya, kita tes. Gini, jadi di dalam ajaran agama Islam, sehubungan kamu perempuan, saya mau tanya dulu sama kamu. kenapa? Kalau misalnya kamu disuruh, mohon maaf ya. Kalau kamu misalnya disuruh menyusui atau menetei seorang pria dewasa yang bukan suamimu, kamu akan lakukan atau tidak? Ini nih gimana gitu? Ini nih pertanyaannya itu kayak konyol gitu. Bukan konyol, ini ada kaitannya dengan Muhammad. Sebentar, tenang. Senang. Kamu kan gini, statement kamu tadi mengatakan bahwa Muhammad itu orang baik. Dia patut dicontoh, patut Bukan ditiru. patut, bukan patut. Ajarannya itu kan itu terserah kembali sama kita. Kalau kita mau ngikutin, kalau enggak ya kan enggak apa-apa. Namanya contoh itu kalau mau kita contoh, kalau enggak kita contoh kan kita dong. Begini, Tika, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, Statement kamu adalah Muhammad itu seorang guru. iya. Statement juga kamu bisa- Muhammad itu Edis adalah juga bisa orang. jadi panutan. Edis juga bisa jadi panutan, jadi guru bagi seseorang yang emang menurut mereka ajaran Edis bagus. Terus semua Oke, sekarang saya tanya, apakah ajaran Muhammad kan Edis bagus? sama Muhammad sama dong. Sebentar, Menurut apakah ajaran masing-masing. Muhammad bagus? Bagus. Baik. Menurut Baik. menurut orang yang menganggap itu bagus. Menurut kamu? Kalau aku tinggal milih-milih. Milih Kayaknya apa? nggak jelas. Baik, Ajaran baik, yang kamu mana? dibawa dulu. Misalnya, Baik, kamu dibawa dulu, nggak jelas tuh orang. Oke. Tapi percayalah teman-teman ya, begini. Kita ini kan sudah pengalaman teman-teman. Sebenarnya saya juga ingin mendidik
teman-teman. Begini teman-teman, banyak orang ya, pindah agama itu dengan modus-modus tertentu. Banyak. Dia pindah ke Kristen biar apa? Biar dapat koin. Contohnya siapa? Contohnya tidak perlu saya sebutkan. Kalian sudah pada tahu. Siapa yang kemarin mau masuk Kristen terus dapat koin, dia hore senang. Haus terbang begini. Enak nih kata dia. Setelah koin habis, setelah tidak ada yang jadi koin, maka dia sudah mulai menghujat Kristen. Teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, makanya teman-teman itu punya hikmat. Kalau ada orang, dia itu mau jadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus lihat apakah dia sungguh-sungguh atau ada udang di balik bakwan. Ya. Pastikan teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman itu begitu mudahnya begini dan segala macam. Lihat dulu. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, mari berhikmat. Jangan kalian terlalu euforia ketika ada seseorang yang sudah meragukan Islam, kemudian mau masuk Kristen, jangan euforia dulu. Ya, kita tes dulu dia perjalanan. Benar nggak dia, sungguh-sungguh nggak dia. Nah, kalau jangan berbelat-belit seperti yang tadi. Seperti itu ya.